Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membicarakan masalah keraguan menghadapi pekerjaan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada panggilan pekerjaan, ketika mendapat perintah di pekerjaan gitu teman-teman ya, itu kadang ada rasa ragu gitu teman-teman, apakah saya mampu melakukannya, sementara kita itu butuh pekerjaan gitu teman-teman. Kemudian tapi di sisi lain kita itu ragu teman-teman ya, ragu kalau misalnya kita itu tidak mampu, ragu kalau misalnya kita itu sensasinya datang lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal seperti itu, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian, bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi, tetapi butuh pemahaman. Kenapa seperti itu? Karena 99% itu dipicu dari pemikiran kita teman-teman. Semuanya dipicu dari pemikiran kita. Medisnya cuma 1%. Nah itu teman-teman. Nah makanya biar kalian bisa menangani, biar kalian juga paham kenapa kita itu yang terkena asam itu selalu mengalami hal seperti itu, tonton videonya sampai habis. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa iklan dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian cerita saya yang merasakan 1001 macam sensasi yang sungguh nikmat gitu teman-teman ya, itu juga sudah saya share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, itu juga sudah saya share gitu teman-teman ya. Menangani dengan mudah, secara alami, tanpa obat, tanpa herbal, cukup sederhana, tidak keluar biaya, karena memang mudah ditangani kalau misalnya kitanya paham. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena saya yakin ya, yang namanya asam lambung itu sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman sekali. Bahkan orang lain itu kalau misalnya yang belum terkena, kalau misalnya kita mengeluh itu mereka tidak akan percaya, dikiranya kita itu sehat, baik-baik saja, padahal yang kita rasakan sungguh dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami keraguan ya, keraguan untuk melakukan hal apapun, entah itu di pekerjaan, entah itu di kegiatan. Apalagi yang namanya pekerjaan, kalau misalnya ada panggilan pekerjaan, tolong dong bekerja lagi, itu hati kita itu gundah gulana ya, bimbang teman-teman ya. Di sisi lain kita butuh pekerjaan, di sisi lain kalau misalkan kita mau bekerja itu ya selalu bingung ya, takutnya penyakitnya jadi lagi, sensasinya hadir lagi. Apalagi kalau yang namanya dapat perintah itu nggak nyaman teman-teman. Misalkan nih sepelenya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis begini teman-teman ya, itu juga saya alami ya waktu itu. Sepelenya seperti ini, ketika kita misalkan biasa mengerjakan sesuatu ya, aktivitas yang sering kita kerjakan, kita itu baik-baik saja gitu teman-teman ya, selalu bekerja, merapikan apa kek gitu, membetulkan apa kek gitu ya. Nah tetapi ketika diperintah sama orang gitu teman-teman, tolong dong betulin ini,
itu merupakan beban teman-teman, merupakan beban ya, jadi beban buat pikiran kita, jadi beban di hati kita gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kita melakukannya sendiri gitu teman-teman ya, baik-baik saja teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya kalau perintah itu ada bebannya seperti ini teman-teman ya, ada tuntutan pekerjaan gitu teman-teman. Jadi ketika kita melakukannya itu harus semaksimal mungkin gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda kalau misalnya kita yang ngerjakan sendiri tanpa perintah orang lain, kita itu nggak ada beban teman-teman ya. Jadi hasilnya pun kalau misalnya kita lagi bekerja atau misalkan melakukan apapun aktivitas gitu teman-teman, ketika kita tidak nyaman ya sudah berhenti gitu teman-teman ya. Kita berhenti, kita nyantai dulu. Tetapi berbeda ketika diperintah, itu bingung ya, ketika kita mau berhenti kita nggak enak sama yang memerintahnya. Nah itu teman-teman, itu biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu juga samalah, waktu saya juga seperti itu, ketika belum membaik ya teman-teman ya. Jalan-jalan sih udah bisa, beraktivitas sih sudah bisa teman-teman. Tetapi kalau misalnya ada pekerjaan yang yang disuruhkan gitu teman-teman ya, tolong dong kerjain ini, itu menjadi beban ya, menjadi beban pikiran. Kemudian pasti rasa bimbang itu ada teman-teman. Aduh nih dapat perintah lagi nih, saya bilang itu ya, bisa nggak saya melakukannya gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ya ketika melakukannya sendiri tanpa ada perintah, itu kegiatan sehari-hari saya misalkan, itu nggak ada beban teman-teman. Kalau misalnya ada sensasi sedikit aja jadi gitu teman-teman, berhenti gitu. Nah itu teman-teman, itu keraguannya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan itu juga berlaku untuk di kegiatan-kegiatan yang lain teman-teman, kayak macam di hobi saja. Dulu saya itu sebelum membaik teman-teman ya, ketika hobi mancing, itu hobi-hobi saya sudah mulai dijalankan teman-teman ya. Tetapi ketika misalkan lagi mood, misalkan lagi semangatnya ada, jalan saja gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika ada teman ngajak nih, ayo dong mancing ke sini nih. Padahal itu kegiatan mancing saya, itu hobi-hobi saya. Nah ketika ada teman yang mengajak seperti itu, kita itu sering berpikir yang lain-lain ya. Duh nggak enak nih, takutnya nanti ada beban gitu ya teman-teman ya, ada beban di kegiatan yang akan direncanakan gitu teman-teman. Takutnya kita itu kambuh lagi, kalau seandainya kambuh itu nanti gimana dengan teman kita gitu kan. Nah itu teman-teman ya. Jadi itulah, memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat banyak sekali mengalami keraguan teman-teman. Dan keraguan itu menurut saya ya hal yang sangat wajar sih sebetulnya ya. Karena apa? Karena memang ada trauma tersendiri teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian paham itu teman-teman ya, kalian itu nggak usah ragu teman-teman ya. Selama kalian sudah minum, sudah makan, pure, nggak akan terjadi apa-apa teman-teman. Itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Di awal-awal ketika mau melakukan itu pasti suka bimbang, tetapi pas dilakukan ternyata kita baik-baik saja. Nah itu teman-teman, baik-baik saja sampai pulang. Nah itu bahkan ketika tertidur juga, kalau misalnya teringat tadi padahal waktu mau pergi kita itu bimbang ya, tetapi kalau sudah melakukannya kita tersenyum sendiri ketika pulangnya. Duh ternyata di luar itu nyaman teman-teman ya. Itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami keraguan dalam hal apapun, sebaiknya kalian lihat dulu di kondisi kalian sebetulnya gitu teman-teman ya. Kalau misal kalian sekarang nih ada tuntutan pekerjaan misalkan ya, disuruh bekerja lagi gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena aslam biasanya untuk bekerja itu ya kadang ada yang berhenti gitu teman-teman, kayak macam saya dulu ya, ada yang berhenti, ada juga yang terus berjalan gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian sudah lama berhenti bekerja, kemudian ada panggilan bekerja lagi, kemudian kalian itu masih bingung, masih bimbang, ini bagaimana nih, apakah saya itu harus bekerja lagi atau nunggu sehat total dulu gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya sekarang itu saya akan memberikan memberikan pertanyaan lagi sama teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih bimbang seperti itu, apakah kalian harus masuk bekerja lagi atau misalkan nunggu sehat total dulu teman-teman ya. Nah sebetulnya kalau nunggu sehat total, alangkah baiknya kalian jangan teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis butuh pembiasaan dari semuanya teman-teman ya. Entah itu fisik, mental, kemudian semangat, semuanya itu butuh pembiasaan. Nah jadi ketika kalian ada tawaran pekerjaan lagi, alangkah baiknya kalian yang paling pertama itu kalian itu bukan dilihat dari psikisnya teman-teman, tapi dilihat dari medisnya teman-teman ya.
Kalau seandainya kesehatan kalian dilihat dari medisnya itu kalian sudah baik-baik saja, alangkah baiknya kalian lakukan teman-teman bekerja lagi. Berbeda ketika kalau misalkan kalian medisnya masih ada, medis tentang asam lambung kayak macam begahnya sering ada teman-teman ya, ulu hatinya masih terasa sakit gitu teman-teman ya, kemudian tenggorokan serasa mengganjal teman-teman ya, ya alangkah baiknya kalian tidak dulu teman-teman. Tetapi kalau yang lain-lain kayak macam pegal-pegal kayak gitu, sebaiknya kalian bekerja saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan dilihat dari penyebabnya, pegal-pegal itu bukan dari asam lambung teman-teman ya, itu dari pikiran kita teman-teman ya. Kita selalu merasakan cemas, kita selalu banyak pikiran ya, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, setiap harinya selalu berpikir tentang sensasi, selalu meratapi nasib setiap harinya. Nah akhirnya otot kita itu ada penegangan tersendiri. Nah yang namanya penegangan otot kalau seandainya kejadian terus berulang-ulang, itu bisa menyebabkan pegal-pegal teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu. Nah itu teman-teman. Nah tetapi berbeda ketika kalian medisnya sudah mulai membaik, sudah tidak ada dirasa lagi kayak macam begahnya sudah mulai hilang, sudah jarang-jarang lagi begahnya, kemudian ulu hatinya sudah nyaman, ditekan kayak macam begini juga udah enak gitu teman-teman ya, udah nggak terasa sakit lagi. Alangkah baiknya kalian bekerja saja. Nah itu teman-teman, karena apa? Karena yang lain-lainnya itu sebetulnya dari pikiran teman-teman ya. Nah yang namanya pikiran jangan ditunggu-tunggu teman-teman ya, jangan ditunggu-tunggu sembuh total, itu temponya akan agak lama gitu teman-teman. Karena yang namanya trauma itu butuh pembiasaan dan ada tempo di situ. Nah makanya kalau misalnya kalian menunggu sembuh total mau sampai kapan teman-teman ya, apalagi yang namanya kepala rumah tangga teman-teman ya, kalian itu banyak yang harus diurus, anak, istri, kemudian keluarga juga, orang tua juga. Nah seperti itu ya. Jadi makanya kalau misalnya dari medisnya sudah tidak ada, yang lain-lainnya itu cuma dari pikiran atau dari perasaan, sebaiknya lakukan saja. Nah itu teman-teman, karena biar lebih cepat membaiknya, biar lebih cepat pembiasaannya gitu teman-teman ya. Ada nih mau bekerja nih, ada perasaan tidak nyaman. Nah itu perasaan kan ya, makanya hadapi saja gitu teman-teman. Tidak akan terjadi apa-apa, itu cuman perasaan. Nah kalau misalkan nanti ketika kalian mau bekerja, mau memulai bekerja, kemudian ada perasaan tidak nyaman, kalau seandainya kalian mundur terus, itu kalian akan selamanya seperti itu teman-teman ya, akan selamanya seperti itu. Karena yang namanya perasaan itu butuh pembiasaan, yang namanya mental itu butuh dilatih lagi. Perasaan dan mental itu sama saja teman-teman ya. Nah itu makanya ketika kalian masih mempunyai perasaan tidak nyaman nih ketika mau melakukan aktivitas yang lain atau bekerja wajib gitu teman-teman ya, kemudian kalian tuh mempunyai perasaan tidak nyaman ketika mau bekerja, sebaiknya kalian lakukan saja kalau seandainya medisnya sudah baik-baik saja teman-teman. Kalau cuman perasaan, lawan saja. Nanti juga ketika kalian bekerja di awal-awal nih, saya nggak berani berbohong ya, karena kalau misalkan saya berbicara di YouTube atau di media seperti ini, itu bisa diperkirakan kalau seandainya bohong teman-teman ya. Itu ketika kalian bekerja di awal-awal, memang ketika mau bekerja itu agak sulit ya, agak sulit gitu teman-teman ya. Jangankan untuk nyampe di tempat pekerjaan, mau berangkat aja itu agak sulit teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah tetapi berbeda ketika nyampe pekerjaan, kita itu ngobrol sama teman itu agak nyaman. Tetapi selang beberapa jam pasti itu agak tidak nyaman lagi teman-teman, dan itu terus ya, itu terus saja seperti itu, setiap harinya seperti itu. Tetapi karena memang selalu dibiasakan, perginya nggak nyaman nih, di awal-awal pergi nggak nyaman, lambat laun ketika kalian sering terus pergi-pergi bekerja, nah lambat laun itu nanti ada satu kesempatan, ada satu waktu kalian itu pergi bekerja itu semangat teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah ketika di awal-awal memang agak sulit, tapi ketika sering terus gitu teman-teman ya, nanti suatu waktu ada kejadian ketika pergi bekerja itu ada rasa semangat. Nah itu teman-teman, dan ketika sudah ada rasa semangat di situ, nah itu baru alhamdulillah ya, itu ada perbaikan teman-teman ya, jujur itu ada perbaikan. Nah ketika kalian terus melakukannya lagi, nanti setiap harinya kalian akan nyaman bekerjanya itu. Kadang kalau misalnya sudah nyaman, kadang ketika di rumah juga mau pergi itu pengen cepat-cepat nyampe ke tempat tujuan, ke tempat pekerjaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena rindu dengan suasana di pekerjaan. Kita bisa ketemu sama teman, kita bisa ketemu sama kerabat pekerjaan gitu teman-teman, bisa ngobrol di situ ya, melakukan aktivitas. Kadang bekerja juga sambil bergurau. Nah itu teman-teman, jadi suasana di pekerjaan itu sangat dirindukan sekali. Suatu saat memang seperti itu. Nah itu teman-teman, ketika kalian
perasaannya sudah mulai membaik. Nah makanya saya selalu bilang, biasakan dari mulai sekarang yang namanya perasaan, yang namanya pikiran itu harus dilawan. Nah cara melawannya seperti apa? Biasakan, hadapi apa yang kita takutkan. Nah itu teman-teman ya, dengan cara meyakini bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa. Nah itu teman-teman, jujur, pure, yang kalian takutkan itu kan mati mendadak gitu teman-teman ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, pure kalian tidak akan mati mendadak. Dan kalau misalkan itu bukan takdir kalian, tidak akan terjadi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya lakukan dari sekarang. Kalian harus punya tekad yang kuat, kalian harus punya semangat yang kuat, dan kemudian kalian juga harus mempunyai rasa sabar yang cukup tinggi. Punya tekad yang kuat, hadapi saja gitu teman-teman. Semangat yang tinggi, hadapi saja gitu teman-teman, kerjakan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian kalian juga harus mempunyai rasa sabar, setiap hari harus begitu terus, karena untuk yang namanya mental itu jujur butuh tempo teman-teman ya, butuh tempo ya. Jadi saya itu tidak berani berbohong. Tidak seperti ini ya, tidak seperti kalian itu misalkan nonton video Abdurrahman nih kayak macam begini besoknya bakalan sembuh. Tidak teman-teman. Kenapa saya selalu share video setiap hari itu? Biar selalu mengingatkan sama kalian teman-teman. Jadi ketika kalian sedang nyaman nih, kemudian besoknya nggak nyaman lagi, semangatnya nggak ada lagi, saya share lagi videonya biar kalian itu tetap terus ya, semangatnya ada. Hari ini semangatnya ada, besoknya semangatnya ada, kemudian nantinya juga semangatnya ada lagi, terus semangat ada. Lambat laun kalian itu penyakitnya hilang teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Saya juga dulu karena terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, membaiknya seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu membaiknya bukan karena obat, bukan karena herbal, tapi metode yang saya jalankan, polanya yang saya rubah. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika ada semangat terus, itu lambat laun penyakit itu yang namanya gangguan itu terlupakan teman-teman ya. Kita itu sering sakit, kita itu sering tidak nyaman karena selalu teringat dengan gangguan teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Anda juga lah coba sadari, ingat-ingat dari mulai sekarang. Apakah kalian selalu teringat dengan penyakit setiap harinya? Apakah kalian itu selalu menderita, selalu mengingat penderitaan setiap harinya, bahkan setiap jamnya teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian selalu mengalami seperti itu, berarti pure ya. Itu dari pikiran, itu dari perasaan teman-teman ya. Jadi kalian itu harus semangat ya, karena memang semangat itu sangat penting sekali. Jadi ketika kalian semangat, kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan, pembiasaannya dijalankan terus, itu penyakit tidak akan teringat teman-teman. Tidak akan ada sensasi itu. Sensasi itu akan hilang dengan sendirinya sedikit-sedikit kalau seandainya terlupakan oleh kita. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman itu saya selalu bilang, lakukan dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Kalau misalnya kalian dinanti-nanti itu mau sampai kapan teman-teman? Karena untuk aslam itu, untuk GERD, untuk anxiety psikosomatis itu butuh pembiasaan. Kalau seandainya kalian membiasakan dari mulai sekarang, itu jangka waktunya akan lebih pendek teman-teman. Tetapi berbeda ketika dinanti-nanti, besok nanti minggu depan nanti jadi tambah panjang terus. Jadi untuk kesembuhannya kalian itu akan lama. Nah itu teman-teman ya. Jujur dulu juga saya begitulah. Jadi ketika ada perbaikan sedikit, karena memang rasa malas itu sangat besar teman-teman ya. Jadi ada penundaan saya juga dulu waktu itu. Nah ketika mulai jenuh dengan kesendirian, mulai jenuh dengan keadaan di dalam rumah, karena pandangan itu selalu mentok di rumah, mentok di tembok, mentok di dapur. Mulai jenuh di situ, baru di situ saya bangkit lagi. Nah makanya untuk saya pribadi itu agak alot juga gitu teman-teman. Saya hampir 2 tahun kurang lah. Hampir 2 tahun, tetapi berbeda ketika yang sering datang ke rumah, ke sini saya selalu kasih motivasi terus gitu teman-teman ya. Alhamdulillah nggak nyampe 2 tahun teman-teman ya, tetapi ada juga sih yang agak lama, karena tergantung pola pikir sih sebetulnya. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tergantung dari pola pikirnya setiap orang masing-masing teman-teman ya. Kalau orang tersebut lebih cepat memahami, kemudian lebih cepat melakukan metode-metodenya, ya itu akan lebih cepat teman-teman. Tapi berbeda yang sama orang yang pola pikirnya susah mengerti gitu teman-teman ya, kemudian ada rasa malas di situnya yang susah dihilangkan sama dianya, itu akan agak lama teman-teman ya. Nah itu, mengenai ini perihal tentang untuk orang-orang yang
akan sharing dengan saya. Banyak sekali yang pertanyaan yang di kolom komentar itu, Pak minta nomor WA-nya dong, saya pengen sharing langsung. Untuk sharing langsung itu sudah saya lakukan teman-teman, dari dulu juga sudah saya lakukan, cuman saya itu nerimanya per 100 orang gitu teman-teman. Dan ini itu banyak sekali yang di Facebook nyimpen nomor telepon itu belum saya masukkan teman-teman ya, karena setiap bulannya itu biasanya kalau misalkan ada yang membaik misalkan 10 orang, nah yang 10 orang itu saya keluarkan, kemudian saya masukkan lagi yang baru dengan jumlah yang sudah dikeluarkan, jadi tetap jumlahnya itu per 100 gitu teman-teman ya. Dan di bulan ini itu karena memang cuacanya sekarang itu lagi nggak bener ya, cuacanya itu lagi nggak bersahabat, jadi sering hujan gitu teman-teman ya. Nah di bulan ini ada sekitar 7 orang kalau nggak salah, 7 orang termasuk Mas Arpan yang ada di video saya yang kemarin-kemarin tuh yang sering saya share videonya. Arpan itu sekarang udah membaik teman-teman, jadi makanya sekarang itu saya keluarin udah saya keluarin, malahan justru dia itu kalau misalnya datang ke sini tuh kadang ngajaknya nggak bener teman-teman ya, itu Arpan lah itu ya. Jadi kadang sekarang itu Pak udahlah katanya gitu, jalan-jalan gitu ya, kadang lagi bekerja juga dia itu sering ngajak jalan. Pokoknya dia itu sekarang pengaruh buruk teman-teman ya. Nah itu jadi sering ngajaknya karena dia udah sehat ya, sekarang udah sehat, makanya minggu kemarin, bukan minggu kemarin, 4 hari ke belakang lah, saya bilang Pan lu saya keluarin ya, saya bilang gitu ya, soalnya sekarang udah membaik nih saya bilang gitu ya. Akhirnya digantikan ya, kemarin cuma ada 7 orang. Nah di bulan kemarin itu ada sekitar 20 orang. Jadi setiap bulannya itu kadang ada 30 orang teman-teman ya, kadang ada 50 orang, kadang ada 20 orang. Nah di bulan ini cuma 7 orang yang membaik ya, tetapi nggak apa-apa lah. Semoga saja teman-teman yang lain yang sudah membaik, tolong bantu juga ya, bantu juga untuk membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, karena kalian tahu sendirilah rasanya kayak gimana teman-teman. Sepele sih sebetulnya ya gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini, tetapi rasanya sangat dahsyat sekali gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah membaik, jangan mentang-mentang kalian sudah membaik kemudian tersenyum sendiri gitu teman-teman ya. Tolong bantu juga gitu, kasih pengertian bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini sebetulnya mudah sih sebetulnya ya, hanya butuh 3P. Yang pertama itu cuman butuh 3P, kemudian tekad yang kuat, kemudian rasa sabar yang tinggi gitu teman-teman. Cuman itu sih ya sebetulnya kuncinya itu seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian sudah paham ya, tahu 3P, kemudian punya semangat yang tinggi, kemudian rasa sabar yang tinggi, itu pasti kalian akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya tentang seputaran keraguan di pekerjaan. Alangkah baiknya kalau misalnya kalian nih masih ragu nih, sekarang nih saya itu sedang belum membaik, tetapi ada pekerjaan yang harus kita lakukan, ada panggilan pekerjaannya lagi. Kalian gak usah bimbang, kalian gak usah ragu teman-teman ya. Kalian lihat saja kondisi kalian sendiri teman-teman ya. Kalau seandainya medisnya tidak sudah medisnya sudah membaik, kayak macam perutnya sering begah, kemudian ulu hati terasa sakit atau mengganjal gitu teman-teman ya, kemudian tenggorokannya kayak macam mengganjal juga kayak macam begitu, itu sebetulnya medisnya cuma segitu sih ya. Nah kayak macam sensasi yang lain-lain itu cuma dampak saja, itu lahirnya dari pemikiran kalian teman-teman ya. Makanya ketika kalian sudah medisnya sudah membaik, alangkah baiknya kalian lakukan saja pekerjaan, biasakan dari mulai sekarang, hadapi saja gitu pekerjaan, lakukan saja. Tetapi berbeda kalau misalkan sensasi medisnya masih ada teman-teman ya, alangkah baiknya kalian berhenti dulu gitu teman-teman ya, karena untuk medis itu ya justru lebih berbahaya gitu teman-teman ya. Kayak macam perut begah kalian misalkan perutnya nih masih begah, tapi kata Pak Abdurrahman harus dilakukan pekerjaan. Nah kemudian sarapannya juga nggak bener gitu teman-teman ya, ya tambah begah gitu teman-teman ya. Bahayanya tidak sih, cuman agak lama lah gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika cuman di sensasi pikiran saja, kayak macam ini ya, kayak macam pegal-pegal, kemudian apalagi ya, pokoknya untuk sensasi dari pikiran, alangkah baiknya kalian lakukan saja, karena untuk pikiran itu ya
cuman mengganggu saja sih sebetulnya, mengganggu kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif. Nah makanya lakukan saja biar kalian itu bisa produktif lagi gitu teman-teman ya. Untuk di perasaan itu kayak macam sering takut, sering bimbang, sering was-was. Nah itu teman-teman ya, itu yang sensasi di pikiran saja, tidak berbahaya, itu hanya di mental sih ya, karena akibat dari ada trauma ya, trauma takut kematian saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Oh ya, ini yang bertanya nih, banyak sekali yang bertanya di Facebook lewat pesan nih, Pak Abdurrahman katanya untuk konsultasi berapa sih biayanya ke Pak Abdurrahman? Untuk konsultasi saya tolak teman-teman ya, karena untuk konsultasi itu saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis teman-teman, saya tolak untuk yang konsultasi. Tetapi kalau yang sharing saya terima gitu teman-teman, kalau sharing berbagi informasi dengan saya silakan saja, dan biayanya gratis, tidak memakai biaya apapun. Cuman ya gitu harus nunggu, aduh gaya ya, harus nunggu, jadi ada daftar tunggu gitu teman-teman, dan itu biayanya gratis teman-teman ya. Dan bahkan kemarin itu ada bapak siapa, Bapak Hendra, Bapak Rudi, saya juga lupa lagi itu, yang dari Tarakan. Pak Rudi, aduh saya lupa lagi nih, maaf nih, kemarin itu bacanya cuman sekilas ya, soalnya kalau di WA itu untuk orang yang terkena aslam yang sharing itu saya nggak tulis nama ya. Jadi yang saya tulis itu di WA itu jadi asam lambung ke-1, asam lambung 2, asam lambung 3, asam lambung 4 dan seterusnya. Jadi untuk yang sering ke saya itu tidak saya tulis nama gitu teman-teman. Dan kemarin itu ada yang dari asam lambung nomor 602 kalau nggak salah. Dia itu minta nomor rekening. Pak, minta nomor rekening dong. Saya sekarang sudah sembuh total, saya sedang bekerja lagi, jadi kan janjinya itu dia gaji pertama itu mau diberikan ke saya. Nah itu teman-teman, tetapi saya tolak, terus kemudian gaji kedua juga saya tolak, gaji ketiga saya tolak, sampai kemarin itu gaji keempatnya itu saya tolak juga. Nah akhirnya kemarin itu datang itu bingkisannya itu sepatu. Itu baru tahu namanya itu Pak Rudi, Pak Hendra, saya juga lupa lagi, itu ada catatannya di rumah ya. Nah itu terima kasih ya, mohon maaf saya lupa lagi namanya karena memang saya tidak tulis nama-nama orang, jadi saya tulisnya itu asam lambung dengan nomor gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya saya lupa namanya, tetapi untuk teman kita nih Pak Rudi atau Pak Hendra siapapun yang sudah sembuh di Tarakan, Kalimantan, terima kasih, sepatunya keterima teman-teman, tetapi itu bukan yang saya inginkan teman-teman ya. Ini catatan bagi teman-teman yang sudah membaik, yang sering banyak DM sekali, Pak pengen apa, pengen apa. Saya tidak pengen apa-apa teman-teman, yang saya inginkan hanya satu teman-teman ya, bantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Bantu jawab biar mereka itu cepat membaik teman-teman ya. Nah itu karena kalian harus tahu sendirilah bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini rasanya kayak gimana kan ya. Nah itu teman-teman, jadi bantulah gitu ya. Jadi semoga saja channel ini menjadi lahan ibadah buat kita semua teman-teman ya. Nah itu jadi tolong saling bantulah, jangan mentang-mentang kalian sekarang sudah sembuh total, sudah beraktivitas lagi, kemudian sudah bisa tertawa lagi, lantas lupa kalian dengan teman-teman kita yang sedang terkena gangguan asam GERD, anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, kalian harus ingat waktu kalian merengek-rengek pengen sembuh teman-teman ya, dan kemudian ketika merengek-rengek pengen sembuh, nanti saya akan berkelakuan baik, saya nanti akan sering melakukan apa ya, kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Nah sekarang ketika sudah sembuh kalian lupa. Jangan seperti itu teman-teman, takutnya nanti kalian ditegur lagi sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian asam lambung GERD dan anxiety psikosomatisnya kalian dihampiri lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi kalian ini yang sekarang sudah mulai sembuh total kayak Mas Arapan nih, aduh itu kemarin saya ketemu sama Mas Arapan, tolong dong bantu, dia malah senyum aja nih, aduh subhanallah. Tapi nggak apa-apa lah karena dia itu sekarang sedang sibuk-sibuknya juga teman-teman ya. Nah itu patokan buat teman-teman yang sudah membaik, tolong kalau seandainya kalian mau memberikan cenderamata ke saya pure, saya dari awal video channel ini kemudian sampai sekarang juga saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang saya inginkan itu cuma satu, tolong bantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum membaik. Apalagi kalau misalnya kalian sampai membuat channel kayak macam
Mas Dian ya, Mas Dian itu kalau nggak salah Jona Anseti ya channelnya. Nah itu teman-teman bantu seperti itulah. Cuman untuk Mas Dian itu belum membaik teman-teman. Kenapa saya suruh bikin channel ya, biar dia itu tentang penyakit kemudian hal-hal yang lainnya itu terlupakan, karena asik membuat channel gitu teman-teman. Tujuannya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, nah makanya kunjungi juga channelnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang masih belum membaik juga, kalau misalkan sekarang nih ada di fase 90% gitu teman-teman, bantu juga menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada kesehatannya itu cuman di 60%. Saling bantulah gitu ya, saling bantu. Biar kalau bayangkan saja nih, kalau misalnya kalian saling bantu semua dengan memberikan informasi-informasi tentang seputaran aslam tanpa obat, tanpa herbal yang kalian lakukan, nanti mereka itu akan cepat membaik, akan terus cepat membaik teman-teman. Dan bayangkan saja kalau seandainya kalian melakukan kebaikan terhadap orang lain, itu pahalanya mengalir setiap hari teman-teman ya, mengalir lebih daripada nilai uang teman-teman ya. Dan kalau seandainya pahalanya mengalir setiap hari, itu menjadi bekal kalian buat nanti teman-teman. Dan perbedaannya juga ada ya yang dirasakan ketika di dunia juga, ketika kalian selalu melakukan kebaikan terhadap orang lain, itu perasaan itu akan terasa nyaman teman-teman ya. Nah itu walaupun cuma sedikit ya, kita melakukan kebaikan terhadap orang lain cuma sedikit gitu, tetapi ada perasaan nyaman yang sangat besar teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Dan melakukan kebaikan terhadap orang lain tuh banyak sekali jalannya ya, dengan memberikan informasi yang baik, kemudian memberikan sedekah juga, walaupun nilai nominalnya cuma sedikit juga, itu terasanya itu nyamannya itu sangat besar sekali. Nah itu teman-teman ya. Durasinya udah 31. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, seputaran keraguan melakukan hal apapun termasuk di pekerjaan. Alangkah baiknya kalian tengok dulu, rasakan dulu keadaan kalian di medisnya teman-teman. Kalau di medisnya masih ada, sebaiknya kalian tunggu saja medisnya sembuh. Tetapi kalau misal medisnya sudah baik-baik saja, kemudian hanya dipicunya itu dari pikiran, was-was, cemas, bimbang, itu sebaiknya kalian lawan saja, lakukan saja aktivitas, lakukan saja pekerjaannya, terima saja pekerjaannya, dengan catatan apapun hasilnya belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Yang penting kalian sudah bekerja, jangan terlalu ingin terpakai gitu teman-teman. Jangan seperti itu, karena kalau misalnya kalian ingin terpakai, ada beban di situ ya, ada beban pikiran di situ. Tetapi kalau kalian melakukan dengan biasa saja, yang penting kalian bekerja, yang penting kalian melakukan dengan cara tidak keluar jalur dari pekerjaan. Nah itu teman-teman ya, hasilnya belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman, itu catatannya. Berbeda ketika kalian sudah membaik, sudah sembuh total, kalian harus bekerja semaksimal mungkin, karena ada yang harus kalian perjuangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya menemani saja sih teman-teman ya. Dan kemudian sebelum videonya saya akhiri, semoga saja teman-teman itu cepat membaik sampai sembuh total, cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, baik emosinya, moodnya, semangatnya, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di besok, masih tentang seputaran asam lambung, masih tetap juga di channel Abdurrahman. Dan biar tidak ketinggalan informasinya, tekan juga like sama tombol loncengnya. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.